Florensa Juroso, saya dari kelas 10 IPA A dengan nomor urut 15. Nah, di video kali ini saya bakal ngejelasin ke teman-teman semua alat musik seni tradisional yang ditinjau dari sumber bunyinya. Nah, teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah pengetahuan kalian. Jadi teman-teman, tonton sampai habis ya teman-teman. Happy watching! Alat musik tradisional yang tumbuh dan berkembang di Indonesia atau Nusantara itu sangat-sangat banyak dan beraneka ragam. Sehingga itu pun bisa ditinjau dari berbagai sisi atau segi. Nah, di video kali ini saya bakal meninjau dari segi sumber bunyi. Dari segi sumber bunyi itu dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, idiofon. Yang kedua, membranofon. Yang ketiga, chordofon atau biasa disebut dengan kordofon. Dan yang keempat itu aerofon. Nah, yang pertama itu idiofon. Teman-teman pasti banyak banget kan yang nanya, "Kak, apa sih itu idiofon? Kak, apa sih contoh-contohnya idiofon?" Nah, kalian gak perlu takut karena di video kali ini saya bakal ngejelasin pengertian dan juga contohnya. Idiofon itu adalah instrumen yang sumber bunyinya itu berasal dari badan benda itu sendiri yang dipukul tanpa bantuan apapun. Penggunaan sumber bunyinya itu berasal dari bambu dan juga kayu tanpa bantuan bahan yang lain. Teman-teman perlu tahu ya, ada 7 contoh alat musik idiofon. Tapi bukan cuma 7, masih banyak sebenarnya. Tapi ya saya bakal ngejelasin 7 contoh alat musik dari idiofon. Contoh-contoh dari alat musik idiofon. Yang pertama, ada kolintang. Teman-teman pasti nggak asing dong dengan nama alat musik kolintang. Siapa sih yang nggak tahu alat musik kolintang? Semua pasti tahu kan? Alat musik kolintang ini berasal dari daerah Minahasa dan Sulawesi Utara dan juga dimainkan dengan cara dipukul secara ringan. Lalu yang kedua itu ada dok-dok. Dok-dok ini berasal dari daerah Banyuwangi dan juga dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan alat pemukul. Nah, yang ketiga itu ada alat musik angklung. Siapa sih yang gak kenal angklung? Apalagi kalau dengar bunyi angklung. Alat musik angklung ini berasal dari daerah Jawa Barat dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Lalu yang keempat itu ada kenong. Kenong ini berasal dari daerah Jawa Tengah dan dimainkan dengan menggunakan alat penabuh yang terbuat dari kayu. Dan juga pada salah satu ujungnya itu dilapisi kain atau karet. Lalu yang kelima ini ada gambang. Gambang ini berasal dari daerah Jawa Tengah dan dimainkan dengan menggunakan alat tabuh. Lalu yang keenam ini ada bonang. Bonang ini berasal dari daerah Jawa Timur dan dimainkan dengan 2 alat palu tabuh. Lalu yang ketujuh itu ada calung. Calung ini berasal dari daerah Banyumas dan dimainkan dengan memukul bilah atau tabung bambunya. Lalu yang kedua itu membranofon. Membranofon ini adalah instrumen yang sumber bunyinya itu berasal dari selaput yang ditegangkan. Instrumen membranofon ini kalau di Jawa Barat itu dikenal dengan istilah kendang. Kendang ini dimainkan dengan kaki dan tangan. Tangan itu untuk membunyikan, kalau kaki itu untuk menentukan warna suara. Sedangkan di Yogyakarta dan di Jawa Tengah itu dikenal juga dengan istilah kendang. Tapi bedanya, kalau di Yogyakarta dan Jawa Tengah itu kendang dimainkan dengan dikebuk dengan menggunakan tangan. Sementara itu, istilah membranofon kalau di daerah Bali itu dikenal dengan istilah kendang. Nah, kendang ini kalau di daerah Bali itu dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan alat pemukul tabuh. Sementara di daerah Ujung Pandang, di Padang, di Kalimantan, dan juga di Papua itu dikenal dengan istilah gendang.
dan juga dimainkan dengan cara dipukul. Lalu contoh-contoh dari alat musik membranofon. Yang pertama itu ada ketipung. Ketipung ini berasal dari daerah Jawa Timur dan dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan telapak atau jari-jari tangan. Lalu yang kedua itu marwas. Marwas ini berasal dari daerah Riau dan dimainkan dengan cara menabuh selaputnya. Lalu yang ketiga itu ada gendang katindik. Gendang katindik ini berasal dari daerah Minangkabau dan dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh dengan tangan. Lalu yang keempat ada kompang. Kompang berasal dari daerah Riau dan dimainkan dengan cara ditabuh menggunakan tangan. Lalu yang kelima itu adalah tifa. Siapa sih yang nggak tahu tifa? Semua orang pasti tahu dong tifa. Tifa ini berasal dari daerah Maluku dan Papua dan dimainkan juga dengan cara dipukul atau ditabuh menggunakan tangan. Lalu yang keenam itu adok. Adok ini berasal dari daerah Minangkabau dan dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tangan. Lalu yang ketujuh ada tambo. Tambo ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga berasal dari daerah Aceh. Nah, yang ketiga itu cordofon atau biasa disebut dengan kordofon. Cordofon ini adalah instrumen yang sumber bunyinya itu berasal dari bantuan dawai yang direntangkan atau ditegangkan. Di beberapa daerah memiliki nama, bentuk, dan teknik pembunyian yang sama. Namun di beberapa daerah juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Contohnya, kalau di daerah Kalimantan itu dikenal dengan sampek. Sampek ini dimainkan dengan cara dipetik. Sedangkan kalau di daerah Padang itu dikenal dengan kecapi. Kecapi ini dimainkan dengan cara dipetik. Lain lagi kalau di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jakarta. Di daerah ini, instrumen cordofon itu terdiri atas dua alat yang memiliki nama dan teknik pembunyian yang berbeda, yaitu rebab dan sitar. Rebab dimainkan dengan cara digesekan, sedangkan sitar dimainkan dengan cara dipetik. Sementara itu di daerah Jawa Barat itu mereka lebih sering menyebutnya dengan rebab dan kecapi. Lalu contoh alat musik cordofon. Yang pertama itu sasando. Sasando ini berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur dan dimainkan dengan cara dipetik. Lalu yang kedua itu hasapi. Hasapi ini berasal dari Batak Toba dan dimainkan dengan cara dipetik. Lalu yang ketiga itu namanya rebab. Rebab ini berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Dimainkan dengan cara digesekkan. Lalu yang keempat itu kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat dan Padang, dimainkan dengan cara dipetik. Lalu yang kelima itu sampek. Sampek ini berasal dari Kalimantan dan dimainkan dengan cara dipetik. Lalu yang keenam itu sitar. Sitar ini berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Sitar ini dimainkan dengan cara dipetik. Lalu yang ketujuh itu harpa. Harpa ini berasal dari Nusa Tenggara Timur dan dimainkan dengan cara dipetik. Lalu yang keempat itu aerofon. Aerofon itu adalah instrumen yang sumber bunyinya itu berasal dari bantuan udara yang ditiupkan ke dalamnya. Di dalam instrumen aerofon, perbedaan fisik dan teknik pembunyian hampir sama, yaitu dimainkan dengan cara ditiup. Namun, perbedaan hanya terdapat pada nama. Contohnya, kalau di Jawa dan Bali, mereka lebih senang menyebut seruling. Lalu, di daerah Padang, mereka menyebut sernai, bangsi, dan juga saluang. Sementara itu, di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur, jenis instrumen aerofon ada berbentuk trompet. Trompet ini dimainkan juga dengan cara ditiup.
Nah, trompet ini mempunyai warna suara yang berbeda dengan seruling. Trompet ini biasanya digunakan pada tarian Reog Ponorogo. Contoh-contoh alat musik aerofon. Yang pertama, suling. Suling berasal dari daerah Sunda, Jawa Barat dan dimainkan dengan cara ditiup. Lalu yang kedua itu saluang. Saluang berasal dari daerah Padang dan dimainkan dengan cara ditiup. Lalu yang ketiga itu nafiri. Nafiri berasal dari daerah Riau dan Maluku yang dimainkan dengan cara ditiup. Lalu yang keempat itu sarune. Sarune berasal dari daerah Batak Toba yang dimainkan dengan cara ditiup. Lalu yang kelima itu pereret. Pereret ini berasal dari daerah Jembrana, Bali yang dimainkan dengan cara ditiup. Lalu yang keenam itu silu. Silu berasal dari Bima Dompu yang dimainkan dengan cara ditiup. Lalu yang ketujuh itu seruling. Seruling berasal dari Jawa Tengah, Bali yang dimainkan dengan cara ditiup. Nah, begitulah video pembelajaran dari saya mengenai alat musik tradisional yang ditinjau dari segi bunyinya. Nah, teman-teman, saya mohon maaf ya apabila kata saya yang tidak baik didengar, yang kurang jelas, yang mungkin tidak dipahami oleh teman-teman. Saya mohon maaf ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya berharap video ini bisa membantu teman-teman dalam mengenal alat musik tradisional di Indonesia. Yang dimana kita tahu kalau alat musik itu sangat-sangat banyak dan beraneka ragam. Jadi, semoga video ini bisa membantu teman-teman mengenalnya, bisa membantu teman-teman tahu cara mempraktikkan alat musik tersebut. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan nyalain notifikasinya ya teman-teman.